sakit dan kematian itu bagi banyak orang, umumnya orang adalah hambatan menuju kepada kebahagiaan. Nah, buku ini misalnya membahas, betulkah bahwa sakit dan kematian itu adalah hambatan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup? Keseluruhan buku ini sebetulnya bisa disebut sebagai argumentasi bagi sebuah masalah yang biasa disebut sebagai theodicy atau keadilan Tuhan, atau bukti keberadaan Tuhan. Tadi itu dengan membahas bahwa sakit itu bertujuan dan tujuannya baik, kematian itu ada tujuannya dan tidak berarti akhir dari karir manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini di tangan saya ada sebuah buku yang saya tulis, judulnya Makrifat Sakit dan Kematian. Ada subjudulnya Dari Kefanaan Menuju Keabadian. Ini sebuah buku yang sebetulnya saya tulis dalam masa tertentu, tidak sekaligus, tapi sudah merupakan concern saya sejak lama. Hal ini terkait dengan sedikitnya dua hal. Pertama, concern atau ketertarikan saya kepada tema kebahagiaan. Dan kita tahu sakit dan kematian itu bagi banyak orang, umumnya orang adalah hambatan menuju kepada kebahagiaan. Nah, buku ini misalnya membahas, betulkah bahwa sakit dan kematian itu adalah hambatan di dalam perjalanan kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, ya. Yang kedua, memang saya sendiri kebetulan secara akademis mempelajari Heidegger, dan Heidegger itu seorang filosof yang juga disebut sebagai filosof tentang kematian, karena dia mendefinisikan manusia itu sebagai a being unto death, suatu keberadaan, suatu maujud yang tercegat oleh kematian, ya, seperti kata Heidegger, seorang manusia itu begitu lahir dia bisa mati, ya, sehingga kehidupan itu bisa terasa absurd. Kita melakukan banyak hal, bekerja keras, berusaha mencapai keberhasilan, kebahagiaan, tapi tiba-tiba tanpa kita ketahui kapan saja kita bisa mati dan seluruh upaya kita itu sia-sia, kira-kira begitu, ya. Kita bisa, mudah-mudahan Allah jauhkan, ketabrak mobil, ya, atau terjatuh, tiba-tiba terkena sakit yang fatal, mematikan, ya. Jadi ini hal-hal yang membuat saya tertarik untuk menulis buku ini. Dan kenapa saya ambil judul Makrifat Sakit dan Kematian, ya. Nah, saya ingin melihat apa makna sakit dan kematian itu, ya, bukan sekedar sesuatu yang mencegat kita menuju kebahagiaan hidup. Apakah betul bahwa sakit dan kematian itu hanya itu maknanya, sehingga benar apa yang dikatakan Heidegger, kematian juga sakit atau penderitaan secara umum itu menjadikan hidup seperti absurd. Nah, buku ini berusaha menjawab banyak hikmah dari sakit dan kematian ini, sebagaimana khususnya diungkapkan dalam ajaran-ajaran Islam dan ajaran kaum sufi. Jadi buku ini saya kasih judul Makrifat Sakit dan Kematian karena satu, dia mencoba mencari makna, ya, makna batin, dan kedua, makna batin itu lebih banyak saya rujukkan kepada kaum sufi. Dan kita tahu bahwa makrifat itu adalah salah satu istilah kunci di dalam tasawuf, ya. Jadi buku ini mencari tahu apa makna filosofi sakit dan kematian. Untuk apa? Apa hikmahnya? Apa yang positif dari sakit dan kematian? Kalau kita pelajari dalam Al-Quran, di dalam ajaran Nabi, ya, tapi juga di dalam studi-studi tentang kebahagiaan, sakit khususnya itu adalah suatu keadaan di mana kita mengalami keterlepasan dari sehat, dan suatu keadaan di mana kita terlepas dari kenyamanan.
Nah, biasanya orang itu kalau berada dalam keadaan nyaman, dia tidak cenderung untuk melakukan perenungan, ya. Seringkali orang itu melakukan perenungan atau soul searching, ya, mencari pengetahuan hakiki tentang kehidupan itu ketika dia sedang berada dalam keadaan tidak nyaman. Kemudian dia bertanya, ya, kenyamanan itu menghanyutkan, tapi keterlepasan dari kenyamanan termasuk sakit itu membuat kita berhenti dan kemudian merenung, mencari tahu, ya, tentang diri kita, khususnya tentang kekurangan-kekurangan kita. Kenyamanan menjadikan kita merasa cukup, ya, sehingga tidak ada tuntutan untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Tapi ketika kita sakit, kita kehilangan kesehatan, kehilangan kenyamanan, maka mau tidak mau kita kemudian berhenti dan berpikir, gitu ya, tentang kehidupan dalam keutuhannya. Termasuk kita berpikir tentang apa manfaat sakit itu. Karena kalau kita tidak memberi makna kepada sakit itu, dan sakit itu hanya merupakan halangan bagi kita untuk mencapai kenyamanan, kebahagiaan, maka kita akan frustrasi. Nah, kita mencari makna dari sakit itu, ya. Nah, dari situ kita kemudian menjadi lebih bisa menerima keadaan sakit itu. Atau dalam istilah yang biasa, kita mengembangkan kesabaran, ya. Nah, kalau kita sudah mulai mengembangkan kesabaran, kita mulai hidup dalam keadaan mindful, ya, terus merenungi makna hidup yang sebenarnya, kemudian kita menjadi tahu bahwa kita butuh pada sesuatu yang lebih kuat, yang tidak pernah sakit, yang memberi kita sakit, maka kita akan mendapatkan makna-makna spiritual di situ. Kita akan mulai berusaha mengenali apa yang disebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya. Dan kalau kita sudah mencapai kesabaran, nanti kita akan mendapatkan apa yang dalam Al-Quran disebut sebagai al-bushra, ya, berita gembira berupa penyingkapan-penyingkapan spiritual, ya. Nah, itu diantara hikmahnya sakit yang saya bahas di dalam buku Makrifat Sakit dan Kematian itu, ya. Tapi ada tentu pembahasan khusus tentang apakah kematian itu akhir dari karir manusia. Kalau kita percaya bahwa ada kehidupan sudah mati, nah, apa yang berubah setelah seseorang mati secara fisik, ya? Bagaimana kelanjutan karir roh yang tidak ikut mati bersama kematian kita? Ya, kita kemudian akan bicara tentang kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat, ya. Mau tidak mau kemudian kita juga akan bicara tentang hisab atau perhitungan atas amal-amal, ya, dan kemudian tentang surga dan neraka, apa itu surga, apa itu neraka, bagaimana kita menghadapinya, bahwa kita pada waktu itu sudah bersifat rohani, maka apa sebetulnya yang dimaksud dengan kenikmatan surga dan siksa di akhirat. Apakah memang ada siksa kekal abadi itu, misalnya, itu termasuk di antara hal-hal yang dibahas secara populer, ya, tidak terlalu filosofis, tidak terlalu irfani di dalam buku ini, ya. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang juga saya bahas karena keterkaitan eratnya dengan tema-tema yang saya sebutkan tadi, yaitu misalnya tentang theodicy. Theodicy yaitu suatu pembahasan tentang benarkah Tuhan itu ada, benarkah dia maha kuasa, benarkah dia maha welas asih. Kalau dia ada maha kuasa, kenapa ada penderitaan? Jangan-jangan Tuhan tidak maha kuasa, dia maha welas asih tapi tidak kuasa. Atau kalau dia kuasa, dia tidak welas asih, ya. Nah, kenapa ada penderitaan? Nah, keseluruhan buku ini sebetulnya bisa disebut sebagai argumentasi bagi sebuah masalah yang biasa disebut sebagai theodicy atau keadilan Tuhan, atau bukti keberadaan Tuhan. Tadi itu dengan membahas bahwa sakit itu bertujuan dan tujuannya baik, kematian itu ada tujuannya dan tidak berarti akhir dari karir manusia, bahwa ada kehidupan akhirat yang di dalamnya sifat welas asih Tuhan
juga masih terus berlangsung, sehingga kita tidak bisa melihat itu semua hanya dalam batas-batas kehidupan di dunia, karena itu baru sebagian kecil dari kehidupan manusia. Dan selain itu, saya juga membahas beberapa tema soal ziarah kubur misalnya ya. Biasanya ziarah kubur itu dibahas secara fikih atau paling jauh secara teologis, dikaitkan dengan apakah itu melanggar tauhid atau tidak. Tapi di sini saya secara ringkas juga membahas pandangan kaum filosof dan kaum sufi tentang ziarah kubur itu, dan di dalamnya ada pembahasan tentang kaitan antara fisik dan ruh ya. Apakah dengan meninggalnya manusia itu berarti yang ada di dalam tanah itu hanya badan yang seharusnya akan hilang dimakan cacing tanah misalnya, atau ada unsur rohani yang tetap ada di dalam kuburan itu, yang menjadikan ziarah kubur itu menjadi sesuatu yang punya alasan kuat, khususnya di dalam mentep barokah dari orang-orang baik yang dikuburkan di tempat di mana kita ziarahi kuburannya itu. Kira-kira itulah isi dari buku Makrifat Sakit dan Kematian ini. Saya tulis dengan populer, dan sebagaimana buku saya yang lain bisa dibaca bab per bab. Kita bisa mendapatkan manfaat bahkan hanya dengan membacanya secara bertahap, satu bab atau 2 bab, 3 bab. Tidak ada keharusan menyelesaikan buku ini secara sekaligus, tapi mudah-mudahan secara keseluruhan buku ini akan memberikan gambaran yang cukup jelas tentang makrifat sakit dan kematian sebagaimana judul buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.